Istriku menceraikanku lewat email saat aku bertugas di luar negeri menguras rekening bersama kami. Tapi saya menerima kertas perceraian melalui email, sementara saya masih berada di hutan. 13 tahun pernikahan berakhir dengan penampilan PDF. Nama saya Alex, 42 tahun, SGT Staff dengan Airborne 82. Saya sudah berada di Kandahar selama 4 bulan ketika Chloe memutuskan bahwa dia sudah selesai menunggu. Lainnya berbicara, ayo kita jadi dewasa mengenai hal ini. Message itu sendiri, 3 kata-kata yang panjang. Dia sudah menghasilkan kertas pekerjaan. Dia sudah membuang akun bersama kami. Dia sudah memindahkan teman lelaki barunya Logan ke rumah kami di Spokane. Saya telah membaca emailnya 2 kali, menutup laptop saya, mandi di stol komunal, berpakaian untuk berpindah, tidak mengatakan apa-apa kepada sesiapa. Ketika saya kembali ke bung saya malam itu, saya menjawab dengan 1 kata-kata. Mengerti, itu saja. Tidak ada argumen, tidak ada permintaan, tidak ada ancaman. Eden, teman lelaki bung saya, merasakan sesuatu tidak baik. Kamu baik, lelaki? Dia bertanya, tidak melihat-lihat dari buku. Ya, saya berkata, hanya beberapa barang kembali ke rumah. Dia menangis, dan itulah akhirnya. Lelaki-lelaki militer tahu bila untuk meninggalkan sesuatu sendirian. Sejujurnya, saya tidak terkejut. 6 bulan sebelum penerbitan, sesuatu telah berubah. Hal kecil, Chloe berhenti bertanya tentang hari saya. Mulai bekerja lewat di pejabat dental, di mana dia menjawab panggilan. Mulai pergi ke gym 3 kali seminggu, tetapi tidak pernah terlihat meledak. Pakaian baru, teman baru yang saya tak pernah bertemu, password baru di teleponnya. Saya tidak bertemu dengan dia, saya tidak mulai memeriksa message-message-nya atau mengikuti dia. Itu bukan siapa saya, tetapi saya juga tidak bingung. Jadi saya membuat beberapa pergerakan yang tenang. Tidak ada yang dramatis, hanya perhatian. Saya menyiapkan dokumen-dokumen penting di unit penyimpanan di seluruh kota. Sertifikat lahir, lisensi perkawinan, perbuatan rumah dengan hanya nama saya di atasnya terima kasih dari pinjaman VA, kertas keuntungan militer. Saya memindahkan jam tangan ayah dan ibu saya ke unit yang sama. Hal-hal yang penting. Saya juga membuka akun yang berbeda di bank yang berbeda dan mulai memindahkan bagian dari bayaranku di sana. Tidak cukup yang dia akan perhatikan, tetapi cukup yang saya tidak akan memulai dari nol jika hal-hal menuju ke selatan. Malam sebelum saya menempat, dia menyembunyikan saya di lapangan terbang dan berkata, jaga diri, oke? Mata dia kering, seperti dia mengucapkan selamat tinggal ke pekerja teman, bukan suami yang menuju ke perang. Saya seharusnya mengetahuinya. Tetapi bagian dari saya masih berharap saya salah. Saya tidak salah. Yang dia tidak tahu adalah bahwa saya sudah bersiap untuk saat ini. Dan yang dia tidak paham adalah bahwa saya tidak pernah memulai pertarungan, tetapi saya melakukannya. Saya bertemu Chloe di barbecue teman pada tahun 2010. Saya berada di rumah antara pelancong dan tinggal bersama rekan saya, Caleb, di Spokane. Dia selesai dari sekolah perumahan, tetapi akhirnya bekerja sebagai admin di sebuah latihan dental. Lebih kurang stres, dia bilang. Kami telah berkahwin 8 bulan kemudian. Chloe selalu mengatakan bahwa dia bangga dengan pekerjaan saya, meskipun dia tidak paham. Ayahnya seorang pengurus bank. Adiknya seorang farmasis. Tidak ada militer di keluarga dia. Dia akan bertanya bila saya akan mendapatkan pekerjaan yang benar, tanpa menyadari bahwa setelah 15 tahun, perang itu adalah karir saya. Bukan sebuah pekerjaan yang saya menyerahkan waktu. Kami membeli rumah kami pada tahun 2014. Tidak ada yang lucu, tetapi itu milik kami. 3 bilik tidur, ruang tempatan yang kecil, daerah yang tenang. Nama saya adalah satu-satunya yang ada di pinjaman sejak pinjaman VA ada di nama saya. Tetapi saya menambahkannya ke perbuatan, karena itulah yang dilakukan oleh orang yang berkahwin. Berbagi hal. Ayah saya meninggal selama setahun setelah kami berkahwin. Serangan jantung sambil menggulung-gulung. Ibu saya meninggal 3 tahun kemudian. Kanker perut, meskipun dia tidak pernah minum sehari dalam hidupnya. Mereka meninggalkan uang saya. Tidak banyak,
Tetapi cukup untuk Chloe dan saya untuk membayar pinjaman pelajarnya dan tetap memilih. Saya telah menerbitkan 4 kali semasa pernikahan kami. Irak 2 kali, Afghanistan 2 kali. Setiap kali saya pulang, Chloe terlihat sedikit lebih jauh, sedikit lebih tak beristirahat. Seperti dia memainkan peran yang telah dia luaskan. Saya tidak menandatangani sebagai istri militer, mengatakan saya sekali setelah saya menyebutkan mungkin menerbitkan lagi selama 4 tahun. Saya penat dengan bersendirian selama ini. Saya mengerti itu. Saya melakukannya. Tetapi tentara itu adalah tempat yang saya pernah merasakan seolah-olah saya benar-benar berhasil. Saya bagus dengan pekerjaan saya. Orang bergantung pada saya. Pada tahun 2019, semuanya mulai berubah. Hal kecil pada mulanya. Chloe menyesal ketika saya menelpon pada waktu malam perempuannya. Mulai berbicara tentang bagaimana teman-temannya Isla telah mencerai suaminya dan berkata, sedang menjalani kehidupan terbaik sekarang. Mulai membuat komentar tentang bagaimana kita tidak lagi memiliki hal yang sama lagi. Saya menyarankan kaunseling. Dia mengatakan kita baik-baik saja, tak hanya melalui fase. Kemudian datang waktu malam di tempat kerja, minggu-minggu yang lalu, dengan teman-temanku yang saya tak pernah bertemu. Pakaian baru, anggota gym yang jarang digunakan. Saya seharusnya menghadapi dia. Tapi itu bukan bagaimana saya mengatasi hal-hal. Tidak pernah. Ayah saya mengajar saya untuk berpikir sebelum berbicara, untuk memastikan sebelum berlagak. Jadi saya menonton. Dan saya bersiap, dengan tenang, karena otak saya memberitahu saya sesuatu akan datang. Dan dalam kehidupan ini, Anda belajar untuk percayakan otak Anda. 2 minggu setelah menerima email perceraian, saya duduk di dapur, ketika handphone saya bergembira, notifikasi dari aplikasi bank kami. Pindahan lain, $8.500. Hampir semuanya yang tersisa. Saya menutup jari dan membuka aplikasi. Balans akun bersama kami turun ke $212 dan 37 sen. Pembiayaan kami, $47.000 yang telah kami bina selama bertahun-tahun, hilang sepenuhnya. Diteruskan ke akun yang saya tidak mengenali. Ishak, salah satu orang dari unit saya, melihat ke sana. Berita buruk? Saya menutup jari. Tidak. Hanya beberapa barang akun. Pada malam itu, saya menelepon bank kami dari pusat jari. Ternyata, Chloe telah memindahkan uang selama berbulan-bulan. Beberapa yang kecil pada mulanya, kemudian yang lebih besar. Pindahan besar dimulai hari setelah saya menerima email. Saya berdiri di dapur selama-lama, menonton orang-orang tertawa, menelepon anak-anak, istri, ibu bapak. Kehidupan normal yang berlaku di sekitar saya sementara saya sedang terbakar. Itulah saat Eden menemukan saya. Saya mendengar dari Alvarez bahwa Anda kelihatan seperti Anda telah melihat hantu di makan malam. Dia berkata, "Apa kabar?" Saya biasanya tidak berbagi hal pribadi, tetapi Eden telah menarik saya keluar dari situasi buruk di Kandahar sekali. Saya percaya padanya. Istri saya membuang akun kami dan memindahkan teman lelakinya ke rumah kami. Saya berkata, mengirimkan kertas perceraian semasa saya di patroli minggu lalu. Eden tidak memberi saya hal-hal biasa. Tidak. Saya minta maaf. Atau itu susah, atau Anda akan menemukan seseorang yang lebih baik. Dia hanya bertanya, "Apa rencana Anda?" "Belum pasti," saya berkata. Dia menangis. "Beritahu saya jika Anda membutuhkan apa-apa." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menarik laptop saya dan melogin ke sistem keamanan rumah kami, sesuatu yang mungkin Chloe lupa saya bisa akses secara jauh. Kamera menunjukkan sebuah truk yang aneh di jalan kami. Seorang lelaki yang saya tidak pernah lihat sebelumnya berjalan dengan anjing kami, menggunakan muk kopi saya, memakai baju coklat sahawuk saya. Dan ada Chloe tertawa di dapur yang telah saya perbaiki semasa perjalanan terakhir saya. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Tidak benar-benar kemarahan. Sesuatu yang lebih dingin, lebih jelas. Saya menutup laptop dan menarik telepon saya. Membuat sebuah senarai. Telepon Graham, teman tentara yang menjadi peguam. Periksa kata-kata Vea.
Kontak Master Sergeant mengenai perjalanan kecemasan. Pemeriksaan dokumen keamanan rumah, sesuatu yang diperkenalkan Chloe secara kasual tahun lalu. Periksa keamanan di akun pensiun militer saya. Saya tidak merasa sedih lagi. Saya tidak merasa marah. Saya merasa berfokus. Seperti sedang merencanakan misi. Ini bukan tentang emosi sekarang. Ini tentang strategi. Pada jam 5, sebelum pindahan saya dimulai, saya mengirim email ke Graham dengan garis subjek, perlukan bantuan legal, diskret, dan urgent. Jawabannya datang sejam kemudian. Telepon saya, garis aman saja. Ketika saya berdiri dari panggilan itu, saya tahu benar-benar apa yang perlu saya lakukan. Saya tidak perlu menjerit, saya tidak perlu mengancam. Saya tidak perlu menghadapi dia. Saya hanya perlu menunggu dan menjaga dan membiarkan tindakan sendiri menjadi ancaman. 2 bulan kemudian, saya kembali ke tanah Amerika. Saya tidak memberitahu Chloe bahwa saya akan pulang. Tidak menelepon, tidak message. Cuma periksa motel di Spokane, dengan nama yang berbeda, dan menghubungi Graham. Kami bertemu di restoran 10 jalan luar kota. Anda kelihatan seperti neraka, mengatakan, melompat ke dapur. Saya juga merasa begitu, saya menjawab. Graham memberi saya sebuah folder. Memiliki semuanya yang kami bincangkan. Perbuatan rumah, dokumen pinjaman, pernyataan bank, dan ini. Dia menarik sebuah kertas yang berbeda. Menemukan sesuatu yang menarik ketika saya mencari dalam keuangan Anda. Itu adalah aplikasi penyambungan dengan signaturnya saya. Kecuali itu bukan signaturnya saya. Tidak begitu. Seseorang mencoba menggulungkannya, tetapi terlepas detail. Inisial tengahnya salah, dan patron stroke-nya bukan milik saya. Chloe melakukannya? Saya bertanya, walaupun saya sudah mengetahui jawabannya. Graham berterima kasih. 3 bulan lalu, menggunakan equity untuk mengeluarkan $30.000. Signaturnya Anda diperlukan untuk itu karena pinjaman VEA hanya ada di nama Anda. Membuat signaturnya saya, mengambil pinjaman terhadap rumah kami, kemudian menyelesaikan akun kami dan menikahkan saya bilang. Perempuan yang sibuk. Lebih baik, Graham bilang, dia menilai teman lelakinya sebagai penggabung. Dia memiliki rekod 2 DUI dan gantian penjualan dari tahun 2019. Saya mengambil nafas. Apa pilihan saya? Beberapa, Graham bilang. Tapi pertama, Anda harus memutuskan apa yang Anda inginkan. Saya berpikir tentangnya. Saya ingin apa yang legalnya milik saya, dan saya ingin dia memahami konsekuensi. Graham tersenyum. Lalu inilah yang kita lakukan. Pada hari berikutnya, saya melewati rumah kami. Truk teman lelakinya sudah tiada, tetapi mobil Chloe ada di jalanan. Saya berhenti di jalanan dan menonton seketika. Saya berpikir tentang memukul pintu, menghadapi dia. Tetapi itu bukan rencana. Sebaliknya, saya pergi ke bank. Bertemu dengan pegawai pinjaman yang memproses refinansi. Menunjukkan ID militer saya kepadanya. Menunjukkan signaturnya yang benar di lisensi pemandu saya. Menunjukkan dokumen-dokumen. Wajahnya hilang. Saya perlu melaporkan ini segera. Saya mengerti, saya bilang. Saya sudah menulis laporan polis. Pada malam itu, saya menerima message dari Chloe. Siapa yang Anda berbicara dengan di bank? Logan bilang seseorang menanyakan pertanyaan. Saya tidak menjawab. Pada hari berikutnya, saya pergi ke pejabat pegawai negeri. Saya menulis laporan yang mempertaruhkan refinansi disebabkan pencuri. Saya menerima perhatian formal bahwa tidak ada perubahan ke dapur tanpa kehadiranku. 2 hari kemudian, Chloe menelepon. Saya membiarkannya ke voicemail. Alex, kita perlu berbicara. Bank menelepon tentang rumah. Apa yang Anda lakukan? Jika ini tentang perceraian, kita bisa berbicara seperti orang dewasa. Seperti orang dewasa, kata-kata yang sama dari emailnya. Saya masih tidak menjawab. Graham menelepon pada waktu petang. Mereka memutuskan uang refinansi, dan ada lagi.
Teman lelaki istimewa Anda telah memandu kereta Anda, benar? Yang ada di nama Anda? Ya. Dia dipegang pagi ini, memandu dengan lisensi terhentikan dari DUI-nya. Mereka memukul kendaraan. Bagus, saya bilang. Dia juga memiliki beberapa hal paid preskripsi dari pejabat dental di mana Chloe bekerja. Mereka tidak bersalah. Saya menutup mata saya. Dia telah mencuri paid preskripsi? Terlihat begitu. Polisi sedang mencari tahu. Saya bersembunyi dan duduk di atas tempat tidur motel. Ini semakin besar daripada yang saya harapkan. Sebahagian dari saya ingin menelepon Chloe, mengingatkan dia. Habis-habisan lama. Tapi kemudian saya ingat foto kamera keselamatan. Rumah saya. Anjing saya. Hidup saya. Diterima seperti tidak berarti apa-apa. Angkatlah, ini adalah jalan sekarang. Saya tidak bisa berubah. Dan sejujurnya, saya tidak ingin berubah. Saya bertemu dengan penyiasat ban pada pagi berikutnya. Namanya Thompson, lelaki pendek dengan mata penat dan coklat kopi di pantatnya. Ini terjadi lebih sering daripada yang Anda pikirkan, berkata dia, menyebar dokumen di meja dia. Pasangan menerima, pasangan lain melihat kesempatan. Apa yang terjadi sekarang? Saya bertanya. Kami telah menghapus dana dari refinansi penyiasat, tapi ada masalah. Sesetengah uang sudah hilang. Berapa banyak? Sekitar setengah. $14,600. Saya berlindung. Di mana uangnya? Thompson berpikir. Saya tidak seharusnya berbagi maklumat itu. Ini rumah saya. Nama saya telah ditulis. Uang saya telah ditolak. Dia berkata perlahan-lahan, kemudian mengerahkan layar komputernya ke arah saya. Ini adalah transfer dari akun refinansi. Saya scan listanya. Multiple transfer ke seseorang bernama Brandon Cole. Bukan Logan. Seseorang lain yang saya tak pernah dengar. Siapa Brandon Cole? Saya bertanya. Thompson berkata. Bukan dari jabatan saya, tapi Anda harus meminta peguam Anda untuk menerima rekod-rekod ini. Saya telepon Graham sebaik saja saya meninggalkan bank. Brandon Cole, dia berkata. Biar saya periksa. Sejam kemudian, dia telepon kembali. Dapat. Brandon Cole adalah agen real estate. Dia spesialisasi dengan jualan cepat, jualan uang. Dia merancang untuk menjual rumah kami, saya berkata. Realisasi itu menembakkan saya seperti sebuah jangkitan fisik. Terlihat begitu. Depositenya mungkin uang yang tepat untuk memindahkannya ke listing. Tapi inilah yang menarik. Cole telah berusaha dengan Logan Ryan sebelumnya. Logan Ryan berkata, teman lelaki istimewa Anda, ya, mereka telah menutup 3 jualan bersama selama 2 tahun yang lalu. Saya duduk di atas bencana park mencoba untuk memproses ini. Jadi ini bukan hanya Chloe yang meninggalkan saya untuk seorang lelaki. Ini adalah... Apa? Operasi rencana? Mungkin, Graham berkata dengan berhati-hati. Saya melakukan beberapa penyelidikan terhadap Logan Ryan. Dia memiliki patron. Dia terlibat dengan perempuan yang mengalami perceraian atau dengan istimewa. 3 case yang saya temukan sejauh ini. Setiap kali, rumah perempuan dijual di bawah nilai pasar bagi salah satu klien dari Cole, Ryan mendapatkan potongan. Kemudian dia bergerak. Dan Chloe? Dia tahu tentang ini? Susah dikatakan. Mungkin dia juga salah satu penyelidikan. Atau mungkin dia terlibat. Saya menolak wajah saya. Ini bukan hanya tentang Chloe yang meninggalkan saya. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dikalkulasi. Dan keluarga-keluarga militer lain juga pernah menjadi penyelidikan. Apa yang harus kita lakukan? Saya bertanya. Saya sudah menghubungi divisi penjahat finansial FBI. Graham berkata. Ini melintasi garis negeri. Mengganggu pasukan militer dan pinjaman VA. Mereka tertarik. Pada malam itu, saya duduk di ruang motel saya dengan minuman, berpikir tentang semuanya.
Menanya-nanya apakah Chloe telah memainkan saya selama pernikahan kita atau apakah dia telah diserang dalam skim Logan. Menanya-nanya apakah itu bahkan penting. Telepon saya berbunyi. Chloe lagi. Alex, tolong hubungi saya. Ban sedang mengatakan sesuatu tentang penyelidikan dan Logan ditangkap karena memandu kereta Anda. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya menonton message selama-lama. Kemudian saya menulis. Siapa Brandon Cole? 3 dot muncul saat dia mulai menulis. Kemudian berhenti. Mulai lagi. Berhenti. Akhirnya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. 14,600, saya menulis. Multiple transfers. House listing. Tidak ada respon selama 10 menit. Kemudian, itu bukan apa yang Anda pikirkan. Saya menghantar telepon saya dan pergi tidur. Pagi berikutnya, Graham menelpon. FBI ingin bertemu. Mereka telah meneliti Ryan dan Cole selama bulan. Anda bukan yang pertama, tetapi mungkin Anda yang membukanya. Pertama kali saya mendapat email perceraian itu, saya merasakan sesuatu yang dekat dengan kepuasan. Tidak karena pernikahan saya sudah berakhir, tetapi karena kebenaran akhirnya muncul. Saya bertemu dengan agen FBI di pejabat permainan mereka di Spokane, agen Rivera dan agen Brooks. Mereka menulis kata-kata saya. Mereka mengambil kopi semua dokumen yang Graham dan saya kumpulkan. Kasus Anda membantu menetapkan bentuk, menjelaskan agen Rivera. Menunjukkan intent, organisasi. Menjadikannya konspirasi daripada insiden isolatif. Bagaimana dengan Chloe? Saya bertanya. Istri saya, bekas istri. Agennya berubah kelihatan. Kami masih menentukan level pertunangannya, menjelaskan Brooks. Apakah dia pernah menyebutkan kesulitan finansial? Tekanan untuk menjual rumah? Saya berpikir kembali. Dia selalu mengatakan bahwa kami miskin rumah, bahwa kita harus menurunkan. Saya tidak melihat kebutuhan. Pembayaran pinjaman kami bisa diuruskan pada saluran saya. Rivera menulis kata-kata, bila itu dimulai? Sekitar 6 bulan yang lalu, sekitar saat dia mesti telah bertemu Logan. Dan kembalian finansial, Brooks bertanya? Belum pernah dibincangkan dengan saya. Dia menciptakan signatur saya sementara saya dikeluarkan. Mereka bertanya lebih banyak pertanyaan, mengambil lebih banyak notas. Saat kami selesai, Rivera menghantar kartunya. Kami akan berhubung. Sementara itu, jangan menghadapi istri atau Ryan. Kita harus membangun case ini dengan hati-hati. Saya berterima kasih. Paham. Malam itu, saya berjalan ke ruangan kami lagi, berhenti di jalanan dari rumah kami. Kereta Logan sudah kembali. Mungkin mereka telah mengeluarkannya dari tempat penyitaan. Mobil Chloe sudah tidak ada. Ponselku bergetar. Pesan dari Chloe, kita perlu bicara langsung. Temui aku di Riverfront Park besok. Pagi hari. Aku menunjukkan pesan itu kepada Graham saat sarapan keesokan harinya. Jangan pergi, katanya. Tak ada hal baik yang akan datang dari berbicara dengannya sekarang. Aku tidak akan pergi, kataku. Tapi aku ingin tahu apa yang dia lakukan hari ini saat dia pikir aku akan menemuinya. Kami berkendara ke rumah kami pukul 9.30 pagi, parkir di seberang jalan. Pukul 9.45, Chloe keluar, masuk ke mobil, dan pergi menuju Riverfront Park. Lalu sekarang, tanya Graham, kita tunggu, jawabku. 20 menit kemudian, sebuah mobil berhenti. Logo agen real estate di pintunya. Brandon Cole. Logan keluar menyambutnya. Mereka berbincang di jalan masuk rumah, lalu masuk ke dalam. Kita ikuti mereka? Tanya Graham, aku menggeleng. Tak perlu. Aku sudah pasang kamera keamanan tahun lalu, bagian dalam dan luar. Semua terekam ke penyimpanan cloud. Graham tersenyum, kau belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Tidak terpikir, jawabku sambil membuka aplikasinya di ponsel dan memperlihatkan layar ke Graham. Cole dan Logan berada di ruang tamu kami. Cole sedang mengambil foto. Logan menunjuk ke fitur-fitur rumah. Aku menaikkan volume, listing akan tayang akhir pekan ini, kata Cole.
Sudah ada pembeli yang berminat. Tawaran tunai, seperti biasa. Berapa? Tanya Logan. 420? Kita pasang harga 470, mereka tawar 420. Semua senang. Bagaimana dengan suaminya? Chloe bilang dia bikin masalah. Cole melambaikan tangan dengan santai. Tentara semua sama saja, mereka ribut, tapi punya penugasan dan tanggung jawab. Dia akan terima penyelesaian dan diam. Aku menoleh ke Graham. Kau dapat semuanya? Dia sudah merekam video itu dengan ponselnya. Setiap kata. Aku meneruskan akses kamera ke agen Rivera dengan pesan singkat. Sedang berlangsung sekarang. 30 menit kemudian, rumah kami dikelilingi kendaraan FBI. Aku menyaksikan dari jauh saat agen-agen menggiring Cole dan Logan keluar dengan borgol. Ponselku berdering. Agen Rivera, kami menangkap mereka di rekaman saat membahas skema penipuan, katanya. Juga konspirasi, penipuan jaringan, dan upaya menjual properti dengan keterangan palsu. Kami butuh pernyataan resmi dari Anda. Tentu, jawabku. Dan, Tuan Briggs, istri Anda baru saja tiba di lokasi. Dia terguncang. Aku melihat ke ujung jalan. Chloe berdiri di halaman rumah, menutup mulutnya dengan tangan, menyaksikan para agen FBI membawa keluar kotak-kotak dokumen dari rumah kami. Apa yang akan terjadi padanya? Tanyaku. Itu tergantung, jawab Rivera, pada apa yang dia tahu, dan apa yang Anda inginkan. Aku menatap Chloe cukup lama. 13 tahun pernikahan, awalnya indah, sebelum semuanya berubah. Aku hanya ingin yang benar, jawabku akhirnya. Kasus federal itu berjalan cepat. Logan dan Cole mengaku bersalah, saling menyalahkan, dan menyeret beberapa rekan lainnya dalam operasi yang ternyata melibatkan 3 negara bagian dan menargetkan keluarga militer. Chloe bersikeras tidak tahu-menahu soal skema besar itu. Katanya Logan meyakinkan bahwa aku menyembunyikan uang dan akan meninggalkannya tanpa apapun. Katanya ide refinancing itu dari Logan. Dan dia hanya mengikuti arus, mungkin benar, mungkin tidak. Yang jelas, dia setuju dengan penyelesaian. Mengembalikan seluruh dana yang dicuri, melepaskan klaim atas rumah dan pensiun militerku, dan menandatangani pengakuan pemalsuan. Sebagai imbalannya, aku tidak menuntut secara hukum. Perceraian kami selesai 6 bulan setelah email dari Kandahar. Tanpa kesalahan, berakhir bersih, mengingat semuanya. Hari penandatanganan dokumen terakhir, aku mendapat telepon dari agen Rivera. Logan Ryan dijatuhi hukuman hari ini. 8 tahun untuk penipuan, konspirasi, dan pencurian identitas. Cole dihukum 12 tahun. Kupikir Anda ingin tahu. Terima kasih, jawabku. Ada lagi, katanya. Kami menemukan bukti mereka melakukan ini pada 11 keluarga militer lainnya. Kasus Anda membantu kami membentuk pola. Keluarga-keluarga itu mungkin bisa mendapatkan kembali uang mereka berkat Anda. Setelah telepon ditutup, aku duduk di teras apartemen sewaanku, menyaksikan matahari terbenam, memikirkan keluarga-keluarga lain, para pria yang bertugas dengan keyakinan rumah dan pernikahan mereka aman, hanya untuk kembali ke kehampaan. Aku tak pernah berniat menjatuhkan operasi Logan dan Cole. Aku hanya ingin apa yang menjadi milikku. Tapi terkadang, hidup berjalan di arah yang tak terduga. Ponselku bergetar. Pesan dari Chloe, aku tak pernah berniat semuanya berakhir seperti ini. Aku tak membalas, tak ada lagi yang perlu dikatakan. Setahun kemudian, aku menjual rumah itu. Tak sanggup tinggal di sana lagi. Terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak pengkhianatan di dindingnya. Aku menggunakan uang itu untuk membeli kabin kecil di luar Missoula, Montana. 2 kamar tidur, 10 hektar tanah, aliran sungai di belakang, tak ada tetangga dalam jarak bermil-mil. Aku pensiun dini dari militer 20 tahun sudah cukup. Aku sudah memberikan semuanya. Aku memelihara seekor anjing. Anjing gembala Jerman bernama Scott mulai bekerja sebagai tukang kayu untuk warga lokal. Tak mewah, tapi membuat tanganku sibuk dan cukup untuk hidup. Pensiun militerku mencukupi sisanya. Kadang aku memikirkan Chloe, bertanya-tanya di mana dia sekarang. Graham bilang dia pindah kembali ke kampung halamannya di Oregon. Bekerja di klinik gigi lain, memulai kembali. Mungkin, aku tak membencinya lagi. Sejujurnya, aku bahkan tak merasakan apa-apa. Dia telah membuat pilihannya. Begitu juga aku. Suatu malam, aku menerima surat dari seorang wanita di Fort Worth. Suaminya sedang bertugas di Angkatan Laut saat Logan dan Cole mencoba menipu dia. FBI memberikan namaku sebagai bagian dari penyelidikan. Kau tak mengenalku, tulisnya.
Tapi kau telah menyelamatkan rumah kami. Terima kasih karena memilih melawan, padahal lebih mudah jika menyerah. Aku membacanya 2 kali, lalu menempelkannya di kulkas. Beberapa hari, ketika kesunyian terlalu menusuk atau kenangan terlalu tajam, aku menatap surat itu, dan teringat bahwa sesuatu yang baik telah lahir dari semua ini. Terakhir yang kutahu, Logan masih di penjara, Cole juga, sistem hukum akhirnya bekerja. Dan aku terus maju, satu hari tenang demi satu, membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak bisa dicuri, dipalsukan, atau dikhianati, sesuatu yang hanya milikku.